Amerika Serikat dan China kembali bernegosiasi dagang di Jeju, Korea Selatan. Inflasi Amerika Serikat kembali melambat pada April 2025. Tingkat pengangguran Inggris Raya naik menjadi 4,5, menandakan angka tertinggi sejak Agustus 2021. Halo sahabat kabar bursa, apa kabar Anda akhir pekan ini? Selain 3 berita tadi, Bursa Global Sepekan juga akan menyajikan data perekonomian penting pekan ini, 12 hingga 16 Mei 2025. Bersama saya, Maria Rahuhalek. Inilah Bursa Global Sepekan selengkapnya. Sahabat kabar bursa, Amerika Serikat dan China kembali bernegosiasi dagang. Mereka melanjutkan pembicaraan tarif kedua negara. Kali ini pertemuan digelar di Jeju, Korea Selatan. Perwakilan dagang Amerika Serikat Jamieson Greer bertemu dengan Kepala Perwakilan Dagang China Li Chenggang. Perang dagang mereda pemangkasan tarif impor antara Amerika Serikat dengan China sudah terjadi kata sepakat akhir pekan lalu di Jenewa, Swiss. Kedua negara sudah mufakat untuk besaran tarif. Amerika menurunkan tarif terhadap barang-barang China dari 145% menjadi 30%. Sementara China menurunkan tarif terhadap barang-barang Amerika dari 125% menjadi 10%. Kini Amerika Serikat dan China kembali bertemu. Mereka kembali melanjutkan pembicaraan dagang di Jeju, Korea Selatan. Perwakilan dagang Amerika Serikat Jamieson Greer bertemu dengan Kepala Perwakilan Dagang China Li Chenggang. Berdasarkan keterangan pejabat Korea Selatan, belum ada rincian yang diberikan dan Kedutaan Besar Amerika di Seoul belum menanggapi permintaan untuk mengkonfirmasi pertemuan tersebut. Amerika Serikat akan memangkas tarif de minimis untuk barang-barang bernilai rendah yang diimpor dari China. Tarif de minimis yang awalnya 120% akan dipangkas menjadi 54%. Kebijakan ini merupakan kesepakatan yang tidak diungkapkan pada pertemuan negosiasi dagang antara Amerika Serikat dan China di Jenewa, Swiss. Perintah eksekutif ini diumumkan Senin kemarin waktu Amerika Serikat, tetapi tidak disampaikan ke publik. Pemangkasan tarif ini menjadi angin segar bagi perusahaan e-commerce China seperti Shein dan Temu. Adapun skema de minimis memungkinkan barang impor bernilai hingga $800 Amerika yang dikirim melalui layanan pos masuk ke Amerika Serikat tanpa bea masuk dan pemeriksaan minimal. Namun layanan ini pada akhirnya dimanfaatkan secara masif hingga menjadi celah penyelundupan barang. Presiden Donald Trump sempat menutup aturan de minimis untuk mencegah masuknya barang impor murah dari luar negeri pada awal Mei tahun lalu. Dan pada Februari lalu, Trump mencabut pengecualian dan menerapkan tarif sebesar 120% atau biaya tetap sebesar $200 Amerika yang sedianya akan diberlakukan pada Juni 2025. Pemerintah China menangguhkan sementara sejumlah tindakan pembatasan terhadap perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Langkah itu dilakukan menyusul kesepakatan dagang terbaru dengan Amerika. Kementerian Perdagangan China menghentikan sementara sanksi non-tarif terhadap 17 entitas asal Amerika yang sebelumnya dimasukkan dalam Unreliable Entity List atau daftar hitam yang melarang perusahaan asing melakukan impor, ekspor, dan investasi di China. Dalam laporan Kementerian Perdagangan China, 11 perusahaan Amerika yang masuk daftar tersebut mendapat penangguhan selama 90 hari sejak 4 April 2025. Kemudian 6 lainnya yang dikenai sanksi pada 9 April juga dibebaskan dari pembatasan, namun tanpa keterangan durasi. Selanjutnya, China juga menangguhkan pembatasan ekspor terhadap 28 perusahaan Amerika lainnya yang dimasukkan dalam daftar kontrol ekspor pada 2 gelombang terpisah, yakni 16 perusahaan pada 4 April dan 12 lainnya pada 9 April selama 90 hari.
Kebijakan ini dilakukan setelah China dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impor secara signifikan pada negosiasi dagang akhir pekan lalu di Jenewa, Swiss. Inflasi Amerika Serikat kembali melambat pada April 2025. Kondisi tersebut menjadi perlambatan untuk bulan ketiga berturut-turut. Inflasi mencapai 0,2% secara bulanan dan 2,3% secara tahunan. Laju inflasi ini lebih rendah dari Maret 2025 yang mencapai 0,3% secara bulanan dan 2,4% secara tahunan. Laju inflasi Amerika Serikat pada April 2025 kembali melambat. Kondisi ini terjadi seiring dengan stabilnya harga pakaian dan mobil baru. Data April kemarin menjadi pelambatan untuk bulan ketiga berturut-turut. Berdasarkan data Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat yang dirilis Selasa pekan ini waktu setempat, indeks harga konsumen CPI inti naik 0,2% secara bulanan dan secara tahunan, inflasi inti tetap di angka 2,8%. Sama dengan laju bulan Maret 2025, inflasi inti tidak menghitung komponen pangan dan energi. Sementara itu, untuk keseluruhan inflasi Amerika Serikat pada April 2025 mencapai 0,2% secara bulanan dan 2,3% secara tahunan. Laju inflasi ini lebih rendah dari bulan Maret 2025 yang mencapai 0,3% secara bulanan dan 2,4% secara tahunan. Data CPI yang dirilis ini mencatat penurunan harga pada tiket pesawat dan akomodasi hotel. Ini menggambarkan lesunya permintaan pada layanan non-prioritas. Kemudian harga mobil bekas, truk, pakaian, dan bahan makanan ikut menurun. Harga telur mencatatkan penurunan paling tajam sejak 1984 menjadi penopang utama turunnya harga bahan pangan. Adanya kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang masih membayangi Amerika diperkirakan akan meningkatkan inflasi. Banyak perusahaan berupaya untuk menghabiskan stok yang menumpuk di gudang sebelum akhirnya menaikkan harga akibat kebijakan tarif. Namun adanya kesepakatan tarif antara Amerika dan China menjadi angin segar bagi para pengusaha, setidaknya untuk 90 hari ke depan. Meski demikian, para ekonom setempat mengingatkan potensi penumpukan di pelabuhan akibat penimbunan stok barang usai jeda tarif bisa mendorong harga naik lebih cepat dalam waktu dekat. Masih dari Amerika Serikat, laju penjualan retail melambat secara signifikan. Pada April 2025, warga Amerika mengurangi belanja konsumsi di tengah kekhawatiran perang dagang dan kenaikan harga akibat kebijakan tarif. Adanya perang dagang dan kondisi ketidakpastian ekonomi membuat warga Amerika Serikat membatasi konsumsinya. Pertumbuhan penjualan retail melambat pada April 2025. Warga mengurangi pembelian pada mobil baru, peralatan olahraga, dan barang impor lainnya. Berdasarkan data Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang dirilis pada Kamis pekan ini waktu setempat, mencatat laju penjualan retail yang tidak disesuaikan dengan inflasi berada di angka 0,1% pada April 2025. Laju ini menyusul revisi kenaikan 1,7% pada Maret 2025. Data tersebut juga memperlihatkan 7 dari 13 kategori mencatatkan penurunan yang ditopang dengan konsumsi pakaian, jadi yang sebagian besar berasal dari impor dan harga bahan bakar minyak. Kemudian penjualan mobil juga ikut mengalami penurunan. Di sisi lain, konsumsi sektor restoran dan bar meningkat tajam untuk bulan kedua. Sektor ini menjadi satu-satunya kategori jasa dalam laporan retail yang naik. Data Departemen Perdagangan ini juga menggambarkan adanya warga Amerika yang mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Mereka lebih memilih berhemat seiring dengan meningkatnya kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan ancaman resesi. Pelaku pasar keuangan global memperkirakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed, akan menurunkan suku bunga acuan sebanyak 2 kali sepanjang tahun 2025. Penurunan kemungkinan terjadi di pertemuan September dan Desember mendatang. Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve atau The Fed diperkirakan akan memangkas suku bunga acuan sebanyak 2 kali sepanjang tahun ini. Pemangkasan dilakukan setelah Amerika Serikat dan China sepakat memotong tarif impor sehingga perang dagang mereda.
Swap yang melacak pertemuan Bank Sentral mendatang memperlihatkan adanya pelonggaran 56 basis poin pada pertemuan Desember mendatang. Pelaku pasar keuangan global juga memperkirakan pemangkasan 25 basis poin pertama kemungkinan terjadi pada September 2025. Harapan akan penurunan suku bunga The Fed ini kian meluas, tak kala Bank Sentral itu menerbitkan pernyataan yang menganjurkan pendekatan untuk wait and see terhadap data-data perekonomian Amerika yang berpengaruh pada laju inflasi. Sementara itu, pandangan Wall Street terkait seberapa besar pemotongan suku bunga tahun ini masih berkutat pada ketidakpastian kebijakan moneter dan pengaruh perang dagang. Namun, mereka memperkirakan penurunan dari 0 hingga 100 basis poin bisa saja terjadi di tahun ini. Senada dengan Wall Street, para ekonom bank besar juga memperkirakan pemangkasan suku bunga bisa terjadi 2 atau 3 kali yang dimulai pada Juli atau September. Kita beralih ke Eropa. Bank Sentral Eropa ECB diproyeksikan menurunkan suku bunga deposito jika inflasi melaju di bawah 2%. Suku bunga itu akan dipangkas menjadi 1,75%, sementara suku bunga saat ini berada di angka 2,25%. Bank Sentral Eropa ECB memperkirakan target inflasi akan berada di bawah 2% pada awal tahun 2026. Mereka pun diprediksi akan menurunkan biaya pinjaman. Pelaku pasar keuangan Eropa memprediksi pemotongan tambahan kemungkinan akan terjadi pada Juni dan September. Itu akan membawa suku bunga deposito menjadi 1,75%. Angka tersebut turun dari 2,25% saat ini. Sementara itu, seiring dengan menurunnya biaya pinjaman, suku bunga acuan diprediksi akan naik pada awal tahun 2027. Pelaku pasar keuangan memperkirakan ECB akan menaikkan suku bunga menjadi 2%. Pelaku pasar keuangan juga menurunkan ekspektasi inflasi mereka dengan pertumbuhan rata-rata harga berada di angka 1,7 hingga 1,8% pada 2 kuartal pertama tahun 2026. Para pengusaha juga bersiap akan kemungkinan inflasi dan mulai mengurangi biaya pinjaman. Ekonomi Eropa sedang goyah seiring dengan berjalannya kebijakan tarif Presiden Donald Trump. Tingkat pengangguran Inggris Raya naik menjadi 4,5% di Januari hingga Maret 2025. Data tersebut menandakan tingkat pengangguran tertinggi sejak Agustus 2021. Tingkat pengangguran Inggris Raya mencapai angka tertinggi sejak Agustus 2021, naik menjadi 4,5% dari Januari hingga Maret 2025. Pengangguran naik karena jumlah orang yang tidak bekerja selama 6 bulan, tidak bekerja selama 6 hingga 12 bulan, dan tidak bekerja lebih dari 12 bulan. Angkanya terus bertambah. Sementara itu, jumlah individu yang bekerja naik sebesar 112.000, menandai peningkatan terkecil sejak 3 bulan, yang berakhir pada Desember 2024 mencapai 33,98 juta jiwa. Kenaikan terutama didorong oleh penurunan pekerja penuh waktu. Kemudian jumlah orang yang memiliki pekerjaan kedua meningkat, kini mewakili 3,9% dari semua individu yang bekerja. Lalu tingkat ketidakaktifan ekonomi menurun sebesar 0,2 poin persentase menjadi 21,4%. Berdasarkan data National Statistic atau ONS pada kuartal pertama 2025, ekonomi Inggris tumbuh 0,7%. Menteri Keuangan Rachel Reeves menyambut baik capaian ini dan mengungkapkan angka pertumbuhan tersebut mewakili kekuatan dan potensi Inggris. Namun pelaku pasar keuangan setempat mengingatkan pertumbuhan ekonomi itu bisa saja bersifat sementara. Kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump bisa saja jadi hambatan untuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan dalam negeri Inggris juga dinilai sebagai tantangan tersendiri. Pemerintah Inggris baru-baru ini menaikkan pajak bisnis dan upah minimum mulai April. Kita beralih ke Asia. Pemerintah Jepang akan menetapkan pertumbuhan upah real sebesar 1%. Itu menjadi target pertama untuk kenaikan pekerja di Jepang. Langkah tersebut juga menjadi stimulus ekonomi karena inflasi yang berkepanjangan di Jepang.
Inflasi yang berkepanjangan di Jepang terus membebani permintaan domestik. Untuk itu, stimulus ekonomi diperlukan. Pemerintah Jepang akan menetapkan pertumbuhan upah real sebesar 1% sebagai target resmi pertama untuk kenaikan gaji. Kenaikan upah real tahunan itu untuk tahun fiskal yang dimulai pada April 2029. Menurut Perdana Menteri Shigeru Ishiba, kenaikan upah merupakan inti dari strategi pertumbuhan ekonomi. Ia juga mengatakan pemerintah akan mobilisasi semua sumber daya kebijakan yang tersedia untuk mendukung transformasi manajemen dan menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan upah, khususnya bagi usaha kecil dan menengah yang mencakup 70% lapangan pekerjaan di Jepang. Sebelumnya, pemerintah juga sudah meminta para pengusaha untuk menaikkan kompensasi bagi para pekerjanya. Sementara itu, berdasarkan data awal pemerintah yang dirilis pada Jumat pekan ini, mencatat ekonomi Jepang menyusut 0,2% secara kuartalan pada 3 bulan pertama 2025. Angka tersebut lebih buruk dibandingkan kontraksi 0,1% yang diperkirakan para ekonom. Kemudian secara annualized PDB tercatat turun 0,7% di kuartalan pertama 2025. Namun secara tahunan PDB tumbuh 1,7%. Data PDB ini dirilis di saat negosiasi dagang antara Jepang dan Amerika Serikat tengah berlangsung, meski pembicaraan awal sejauh ini belum menghasilkan kesepakatan. 2025 and we're back with our eyes on the World Athletics label. And honestly, things are just getting started. Demikian Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar mata uang serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.